Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan untuk mata kuliah tugas besar statistika. Di sini kami ada bertiga dengan saya sendiri Muhammad Raihan Fahrifi. Dilanjut dengan Firdaus. Saya Firdaus Akbar Amrullah. Dilanjut dengan Rafa. Dan saya Rafa Surya Putra. Oke, di sini kami akan mempresentasikan berdasarkan hasil observasi kami untuk keperluan tugas besar statistika. Di sini kami akan share screen dulu untuk file Excel-nya. Yang mana file Excel ini kami dapatkan dari data-data pada saat kami observasi. Di sini terlihat ada 200 data penghitungan mobil masuk keluar Gate 2 Telkom University. Di sini kami lakukan observasi pada hari Rabu 24 Desember 2025 dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 petang. Di sini kami dapatkan mobil keluar masuk pada Gate 2 Telkom University dengan 200 lap sekitar 3 jam 20 menitan. Didapatkan mobil masuk sekitar 142 mobil masuk dan juga mobil keluar ada 288. Dengan selisihnya mobil masuk dikurangi dengan mobil keluar. Kemudian di sini kami akan menampilkan hasil pengerjaan setelah observasi yang dilakukan. Langsung saja kita ke rumusan masalah. Bagaimana karakteristik distribusi frekuensi kendaraan mobil yang masuk dan keluar melalui Gate 2? Apakah terdapat perbedaan volume yang signifikan antar kendaraan masuk dan juga keluar? Kemudian kapan terjadinya waktu paling padat yang teridentifikasi dari data sampel? Tujuannya mengimplementasikan konsep statistika deskriptif yang sudah dipelajari di semester ini, menyajikan visualisasi data yang mempermudah pemahaman mengenai tren arus kendaraan, kemudian memberikan kesimpulan berbasis data mengenai perilaku lalu lintas di Gate 2. Manfaat dari penelitian ini membantu kita memahami penerapan konsep statistika deskriptif pada data nyata yang diperoleh melalui observasi langsung, kemudian memberikan gambaran mengenai kondisi dan pola arus kendaraan mobil di Gate 2 Telkom University pada waktu sore hari atau waktu pulang. Kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi dalam pengelolaan lalu lintas kampus, khususnya pada akses masuk dan keluar utama di Gate 2, dengan tetap memperhatikan keterbatasan data yang digunakan. Setelah kami lakukan observasi pada tanggal 24 Desember 2025, kami melakukan observasi dengan memperoleh 200 data pengamatan. 200 itu dengan interval setiap 1 menit. Jadi setiap 1 menit kami hitung berapa mobil masuk dan berapa mobil keluar. Berdasarkan hasil analisis statistika deskriptif yang dibuat pada RStudio, hasilnya adalah mobil masuk seperti ini. Kemudian mobil keluar juga datanya seperti ini, statistika deskriptifnya. Kemudian hasil deskriptifnya pada selisih mobil masuk dikurangi mobil keluar seperti ini. Berdasarkan nilai statistik tersebut, dianalisis bahwa pada saat mobil masuk, nilai median dan kuartil pertama sama-sama bernilai 0, yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh waktu pengamatan tidak terdapat mobil masuk. Kemudian nilai rata-rata yang rendah sekitar 0,71 dan simpangan baku kecilnya 0,86 mengindikasikan arus masuk relatif stabil dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Gate 2 pada sore hari bukan merupakan titik masuk utama kendaraan, karena pada saat sore hari itu lebih banyak mobil yang keluar. Pada saat mobil yang keluar, nilai median dan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan mobil masuk menunjukkan dominasi arus keluar kendaraan. Kemudian simpangan baku mobil keluar sekitar 1,16, lebih besar daripada mobil masuk yang menandakan variabilitas arus keluar lebih tinggi. Kemudian
Rentang data yang lebih besar 0-5 mengindikasikan adanya fluktuasi intensitas kendaraan keluar, terutama pada jam sibuk di sore hari. Kemudian selisihnya, nilai median -1 dan rata-rata -0,73 yang bernilai negatif menunjukkan bahwa jumlah mobil keluar lebih sering melebihi mobil masuk. Simpangan baku terbesar terdapat pada variabel selisih 1,57 yang menandakan ketidakseimbangan arus kendaraan yang cukup signifikan. Nilai minimum -5 mencerminkan adanya kondisi ekstrim di mana arus keluar sangat dominan dalam 1 menit pengamatan. Secara statistik, distribusi data selisih yang condong ke arah negatif mengindikasikan distribusi menjulur. Ibaratnya itu seperti negative scale distribution, lebih ke arah negatif, ke arah ke kiri, yang umum terjadi pada sistem lalu lintas dengan fungsi utama sebagai jalur pelepasan kendaraan. Kesimpulannya, berdasarkan deskriptif statistik tersebut, di Gate 2 pada sore hari didominasi oleh arus kendaraan keluar, bukan arus masuk. Variabilitas mobil keluar lebih besar dibandingkan mobil masuk, menunjukkan dinamika lalu lintas yang lebih kompleks pada jalur outbound. Kemudian nilai selisih yang mayoritas negatif mengkonfirmasi bahwa Gate 2 berperan sebagai titik pelepasan massa kendaraan, terutama setelah jam aktivitas utama kampus berakhir. Kemudian di sini ada analisis visualisasi dan distribusi data. Kita mau melihat distribusi mobil masuk. Histogram mobil masuk menunjukkan bahwa frekuensi terbesar berada pada nilai 0 hingga 1 kendaraan per menit. Hal ini mengindikasikan bahwa pada sebagian besar waktu pengamatan pada sore hari Rabu kemarin itu, jumlah mobil yang memasuki area kampus relatif sangat rendah. Distribusi data bersifat right scaled, di mana hanya sedikit interval waktu yang mencatat jumlah mobil masuk lebih dari 2 kendaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Gate 2 pada periode sore hari bukan merupakan jalur masuk utama, melainkan lebih berfungsi sebagai jalur sekunder atau akses terbatas untuk kendaraan masuk. Kemudian kita lihat juga distribusi mobil keluar. Histogram mobil keluar memperlihatkan distribusi yang lebih menyebar dibandingkan mobil masuk. Ini histogram mobil keluar. Frekuensi tertinggi berada pada kisaran 1 hingga 2 kendaraan per menit, dengan beberapa interval mencapai 4 dan hingga 5 kendaraan. Ini jumlah mobil keluar dan ini frekuensi menitnya. Bentuk distribusi yang cenderung right scale, namun dengan rentang yang lebih lebar menandakan bahwa arus keluar kendaraan lebih aktif dan fluktuatif. Hal ini konsisten dengan kondisi sore hari di mana aktivitas utama kampus telah berakhir sehingga terjadi peningkatan pelepasan kendaraan. Karena pada saat sore hari, mobil keluar lebih banyak ketika udah selesai dari pulang kuliah. Nah, ini berdasarkan histogram yang dibuat pada Air Studio. Ini adalah histogram mobil masuk, histogram mobil keluar, dan histogram selisih mobil. Histogram selisih menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada pada rentang -2 hingga 0, dengan puncak frekuensi di sekitar -1. Distribusi ini bersifat negatif scale, yang mengindikasikan bahwa nilai negatif lebih dominan dibandingkan nilai positif. Karena ya tadi, kenapa nilai negatif lebih dominan? Karena lebih banyak mobil yang keluar. Itu adalah histogram. Dapat disimpulkan bahwa arus masuk kendaraan relatif rendah dan stabil, tapi ketika keluar kendaraan memiliki variasi yang lebih tinggi. Ketidakseimbangan arus ditunjukkan oleh dominasi nilai selisih negatif yang menandakan Gate 2 berperan sebagai titik pelepasan kendaraan pada sore hari. Kemudian ada box plot. Box plot mobil masuk menunjukkan bahwa median berada pada nilai 0, yang mengindikasikan bahwa pada lebih dari separuh waktu pengamatan tidak terdapat mobil yang masuk. Jadi ketika diamatin pada sore hari, jarang mobil yang masuk ke dalam Gate 2 melalui Gate 2. Kemudian rentang antar kuartil relatif sempit, menandakan variabilitas arus masuk rendah. Whisker bagian atas lebih panjang dibandingkan bagian bawah, menunjukkan distribusi menjulur ke kanan. Temuan ini menegaskan bahwa mobil masuk terjadi secara sporadis dan Gate 2 bukan merupakan akses masuk utama pada periode sore hari, atau bisa dibilang ketika pada sore hari mobil masuk sudah jarang, lebih sering mobil yang keluar.
Box plot mobil keluar memperlihatkan bahwa median berada di sekitar 1 kendaraan per menit, lebih tinggi dibandingkan mobil masuk. EQR lebih lebar dibandingkan mobil masuk, menandakan variasi arus keluar lebih besar. Whisker atas relatif panjang menunjukkan adanya lonjakan kendaraan keluar pada beberapa interval waktu. Untuk tampilan box plotnya ada di ini yang sudah dibikin melalui RStudio. Secara keseluruhan, box plot menunjukkan bahwa arus masuk kendaraan rendah dan stabil. Arus keluar kendaraan lebih dominan dan bervariasi. Nilai selisih yang konsisten negatif menegaskan fungsi G2 sebagai titik keluar kendaraan pada sore hari. Untuk scatter plot mungkin bisa dilanjutkan sama Firdaus Akbar. Silakan. Lalu selanjutnya untuk scatter plot mobil masuk dibandingkan dengan selisih. Scatter plot antara mobil masuk dan selisih memperlihatkan pola titik yang cenderung meningkat secara linier. Meskipun dengan tingkat penyebaran yang cukup besar, pola ini menunjukkan bahwa ketika jumlah mobil masuk meningkat, nilai selisih cenderung bergerak ke arah positif. Namun, sebaran titik yang tidak rapat pada satu garis lurus menunjukkan bahwa hubungan ini tidak sepenuhnya deterministik dan masih dipengaruhi oleh faktor lain, terutama jumlah mobil keluar. Dan scatter plot mobil keluar dibandingkan dengan selisih menunjukkan pola yang menurun yang sangat jelas, dengan titik-titik data membentuk kecenderungan garis menurun. Pola ini konsisten dengan nilai korelasi negatif yang sangat kuat. Semakin besar jumlah mobil keluar, semakin rendah nilai selisih yang dihasilkan. Pada kondisi ekstrem, ketika mobil keluar mencapai nilai tinggi, selisih cenderung bernilai sangat negatif. Pola ini menegaskan bahwa mobil keluar berperan dominan dalam menciptakan ketidakseimbangan arus kendaraan. Lalu selanjutnya, ini adalah hasil grafik yang dihasilkan. Scatter plot mobil keluar dibandingkan dengan selisih. Lalu korelasi antar variabel berdasarkan perhitungan koefisien korelasi Pearson diperoleh nilai sebagai berikut ini. Yang pertama, korelasi antar mobil masuk dan selisih sebesar 0,682 yang menunjukkan hubungan positif kuat. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah mobil masuk cenderung diikuti oleh peningkatan selisih. Yang kedua, korelasi antara mobil keluar dan selisih sebesar negatif 0,841 yang menunjukkan hubungan negatif sangat kuat. Artinya semakin banyak keluar, nilai selisih akan semakin negatif. Dan yang terakhir, korelasi antara mobil masuk dan keluar sebesar negatif 0,178 yang menunjukkan hubungan negatif lemah, sehingga kedua variabel tersebut relatif independen satu dengan yang lain. Hasil korelasi ini mengindikasikan bahwa mobil keluar merupakan faktor paling dominan dalam menentukan perubahan nilai selisih kendaraan. Lalu, interpretasi umum scatter plot dan korelasi. Berdasarkan analisa scatter plot dan korelasi dapat disimpulkan, yang pertama, mobil masuk memiliki pengaruh positif terhadap selisih, namun pengaruhnya tidak dominan. Yang kedua, mobil keluar memiliki pengaruh negatif yang sangat kuat terhadap selisih dan menjadi variabel kunci dalam dinamika arus kendaraan. Dikarenakan pada sore hari, banyaknya mobil yang keluar dari kampus ketika perkuliahan sudah selesai. Dan yang ketiga dan terakhir, hubungan antar variabel bersifat linier namun tidak sempurna, sehingga pendekatan eksploratori sangat diperlukan sebelum dilakukan pemodelan regresi. Lalu, hasil analisa pola dan tren waktu yang dilakukan untuk mengamati perubahan jumlah kendaraan dari waktu ke waktu selama periode pengamatan, serta mengidentifikasi adanya tren, fluktuasi, dan periode intensitas tinggi
pada arus kendaraan roda 4 di gate 2 Telkom University. Pola time series mobil masuk. Grafik time series mobil masuk menunjukkan bahwa jumlah mobil yang memasuki area kampus cenderung rendah dan relatif stabil sepanjang periode pengamatan. Sebagian besar nilai berada pada rentang 0 hingga 1 per menit dengan beberapa lonjakan sesaat hingga 2-3 kendaraan. Tidak terlihat adanya tren peningkatan atau penurunan yang konsisten pada arus mobil masuk. Pola yang terbentuk bersifat stasioner dengan fluktuasi kecil yang terjadi secara acak. Ini mengindikasikan bahwa aktivitas masuk kendaraan pada sore hari tidak mengalami perubahan signifikan seiring waktu. Lalu pola time series mobil keluar sangat berbeda dengan mobil masuk. Grafik time series pada mobil keluar menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam dan dinamis. Jumlah mobil keluar bervariasi antara 0 hingga 5 kendaraan per menit dengan beberapa puncak yang muncul secara periodik. Pada bagian tengah hingga akhir periode pengamatan terlihat adanya peningkatan intensitas mobil keluar dibandingkan awal pengamatan. Ini mencerminkan fenomena peak hour di mana pelepasan kendaraan meningkat seiring berakhirnya aktivitas perkuliahan dan kegiatan di kampus. Perbandingan pola mobil masuk dan keluar menunjukkan perbedaan karakteristik yang jelas. Yang pertama, mobil masuk bersifat relatif stabil dan tidak menunjukkan tren yang berarti. Yang kedua, mobil keluar menunjukkan fluktuasi yang lebih tinggi serta kemunculan puncak-puncak intensitas secara berulang. Perbedaan pola ini menguatkan hasil analisa sebelumnya bahwa gate 2 lebih berfungsi sebagai jalur keluar kendaraan pada sore hari dengan dinamika arus yang dipengaruhi oleh waktu dan aktivitas kampus. Berikut adalah grafik yang dihasilkan dari RStudio time series mobil keluar berdasarkan lab dari lab 1 hingga lab 200. Secara keseluruhan, analisis time series mengindikasikan bahwa yang pertama, arus kendaraan tidak bersifat acak sepenuhnya, melainkan membentuk pola temporal tertentu. Lonjakan mobil keluar terjadi pada periode tertentu yang berasosiasi dengan jam sibuk sore hari, dan yang terakhir, ketidakseimbangan arus kendaraan yang konsisten dari waktu ke waktu mempertegas fungsi G2 sebagai titik pelepasan massa kendaraan. Lalu, analisis keseimbangan arus kendaraan. Variabel selisih memberikan wawasan mengenai net flow kendaraan. Dominasi nilai negatif yang konsisten hingga negatif 5 menandakan terjadinya pengurutan pelepasan volume kendaraan atau discharge flow. Dalam konteks manajemen operasional, kondisi di mana arus keluar terus-menerus melebihi arus masuk tanpa henti dapat diindikasikan sebagai periode jenuh. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat pelayanan level of service jalan sekitar area gerbang keluar, sebagaimana dijelaskan dalam standar kapasitas jalan raya. Kemudian untuk analisis regresi linear akan dilanjutkan oleh Rafa Suryaputra. Silakan. Oke, jadi untuk analisis regresi linear, di mana menjelaskan mobil masuk terhadap selisih mobil. Di mana analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mengkaji pengaruh jumlah mobil masuk terhadap nilai selisih mobil, mana mobil masuk dan mobil keluar pada gate 2 Telkom University selama periode pengamatan. Dan pada model ini ada model regresi linear, di mana model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berikut untuk modelnya. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan RStudio, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, di mana selisih adalah min 1,611 ditambah 1,241, itu adalah mobil masuk. Dan berikut juga adalah kode yang kita gunakan untuk di RStudio. Lalu untuk interpretasi koefisien regresi, yang pertama ada intercept. Jadi nilai intercept bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa ketika tidak ada mobil yang masuk atau mobil masuk adalah 0,
maka nilai selisih diperkirakan sebesar minus 1,611, di mana hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak ada kendaraan yang masuk, arus keluar tetap terjadi sehingga selisih cenderung negatif. Yang kedua adalah koefisien mobil masuk, di mana koefisien ini regresinya pasti bernilai positif, yang berarti bahwa setiap penambahan satu mobil masuk per menit akan meningkatkan nilai selisih sebesar 1,241 unit, di mana dengan asumsi variabel lain tetap, di mana ini juga menunjukkan bahwa mobil masuk memiliki pengaruh positif terhadap selisih kendaraan. Selanjutnya ada uji signifikansi model. Yang pertama ada nilai p-value, di mana lebih kecil dari 2,2 dikali 10 pangkat minus 16, di mana jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 5%. Yang kedua juga ada menunjukkan bahwa pengaruh mobil masuk terhadap selisih bersifat signifikan secara statistik. Maka hipotesis 0 yang menyatakan bahwa mobil masuk tidak berpengaruh terhadap selisih dan dapat ditolak. Oke, untuk selanjutnya adalah kekuatan model atau goodness of fit, di mana yang pertama ada nilai R-square, yaitu sebesar 0,465, di mana menunjukkan bahwa sekitar 46,5% variasi nilai selisih dapat dijelaskan oleh variabel mobil masuk. Nah, yang kedua, sisanya sebesar 53,5%, yang pasti dipengaruhi oleh faktor lain, terutama jumlah mobil yang keluar. Dan itu menjelaskan bahwa nilai F statistik sebesar 172,2 dengan p-value yang sangat kecil menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak untuk digunakan. Oke, untuk selanjutnya ada interpretasi grafik regresi, di mana grafik scatter plot dengan garis regresi menunjukkan kecenderungan hubungan linear positif antara mobil masuk dan juga selisih. Jadi meskipun terdapat sebaran titik yang cukup lebar, garis regresi tetap menunjukkan arah hubungan yang jelas sesuai dengan hasil uji statistik. Berikut untuk grafik regresi linear untuk mobil masuk dan juga selisih. Dapat lihat untuk garisnya di mana selisih mobil juga, dan juga ada untuk mobil masuk. Oke, untuk kesimpulan dari regresi linear ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, mobil masuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai selisih kendaraan. Nah, yang kedua itu, namun kemampuan mobil masuk dalam menjelaskan variasi selisih masih terbatas. Makanya faktor mobil masuk. Nah, yang ketiga ini, model regresi linear ini pasti memenuhi untuk tujuan kita, itu CLO3, di mana membangun dan juga menganalisis hubungan linear antara dua variabel dengan skala rasio. Untuk selanjutnya ada analisis multivariat dan juga korelasi, di mana analisis multivariat ini dilakukan untuk memahami hubungan simultan antara lebih dari satu variabel dalam data pengamatan, terutama antara variabel mobil masuk, mobil keluar, dan juga selisih kendaraan. Nah, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kondisi keseimbangan antara kendaraan di gate 2, khususnya di Telkom University. Nah, berikut adalah analisis korelasi antar variabel. Nah, untuk perhitungan kita menggunakan koefisien korelasi person, kita peroleh nilai sebagai berikut. Yang pertama ini adalah korelasi antara mobil masuk dan selisih sebesar 0,682, di mana menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat. Nah, juga hal ini juga pasti mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah mobil masuk cenderung meningkatkan nilai selisih kendaraan. Nah, yang kedua ini korelasi antara mobil keluar dan selisih, di mana sebesar minus 0,841, yang menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat. Artinya, semakin banyak mobil keluar, maka selisih kendaraan akan semakin negatif. Dan terakhir adalah korelasi antara mobil masuk dan mobil keluar, di mana sebesar minus 0,178, yang menunjukkan hubungan negatif lemah, sehingga kedua variabel tersebut relatif independen dan tidak saling memengaruhi secara langsung. Nah, dapat kita simpulkan juga nilai korelasi ini menunjukkan bahwa mobil keluar merupakan nilai
merupakan variabel yang paling dominan dalam menentukan nilai selisih kendaraan. Untuk selanjutnya adalah analisis scatter plot multivariat, di mana scatter plot ini adalah antara mobil keluar dan selisih menunjukkan pola sebaran titik yang jelas, membentukkan kecenderungan menurun. Di mana pada nilai mobil keluar yang rendah, nilai selisih cenderung mendekati 0 atau bahkan positif. Namun sebaliknya nih, ketika mobil keluar meningkat, nilai selisih secara konsisten bergerak ke arah negatif, di mana pola ini juga menguatkan hasil korelasi negatif yang kuat, serta menegaskan bahwa mobil keluar memiliki pengaruh signifikan terhadap keseimbangan arus kendaraan. Nah, scatter plot juga ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel bersifat linear, meskipun terdapat variasi sebaran akibat dinamika lalu lintas yang bersifat fluktuatif. Nah, yang berikut adalah kode untuk RStudio yang kita gunakan dan juga hasil dari scatter plot untuk mobil keluar dengan selisih. Nah, untuk mempertimbangkan hasil korelasi dan scatter plot secara simultan, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, mobil keluar memiliki kontribusi terbesar dalam menentukan nilai selisih kendaraan. Nah, yang kedua, mobil masuk berperan sebagai faktor pendukung, namun pengaruhnya lebih kecil dibandingin mobil yang keluar. Dan yang terakhir adalah hubungan antar variabel yang tidak bersifat saling bergantung kuat, sehingga pendekatan multivariat sangat tepat digunakan untuk memahami dinamika sistem lalu lintas. Target 2 Telkom University. Oke, kemudian saya akan lanjutkan di kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi pada hari Rabu 24 Desember 2025 pada sore hari, kesimpulannya, pola arus spesifik pada hari pengamatan G2 menunjukkan karakteristik satu arah dominan atau unidirectional flow, di mana volume kendaraan keluar jauh lebih besar daripada masuk. Kemudian, waktu kritis jam sibuk keluar pada hari Rabu tersebut teridentifikasi terjadi pada rentang dari pukul 16 sore sampai dengan 17.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian, efisiensi gerbang dengan rata-rata kendaraan masuk yang sangat minim, operasional gerbang masuk terlihat underutilized, kurang terpakai pada jam tersebut dibandingkan gerbang keluar yang bekerja maksimal. Dilanjutkan sama Firdaus. Lalu untuk keterbatasan observasi, kami menyadari adanya keterbatasan seperti berikut. Yang pertama, variabilitas harian. Pola lalu lintas pada hari lain seperti Senin yang biasanya lebih padat karena acara atau awal pekan, atau Jumat yang memiliki durasi kerja lebih pendek, mungkin menunjukkan data yang berbeda secara signifikan. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Pada pengamatan kami pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025, di mana faktor eksternal seperti cuaca hari itu atau agenda khusus pada tanggal tersebut dapat mengurangi minat mahasiswa membawa kendaraan. Kemudian dilanjutkan sama Rafa. Oke, untuk rekomendasi studi lanjut. Nah, untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, disarankan menerapkan metode stratified sampling dengan mengambil data pada hari yang berbeda seperti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan juga hari Jumat, atau mungkin bisa weekend. Nah, di mana digunakan untuk membandingkan pola puncak padatan lalu lintas secara lebih komprehensif. Oke, saya lanjut lagi. Mungkin secara garis besarnya bisa dibilang untuk penelitian observasi kami ini hanya di hari Rabu, kemudian di sore hari pun juga. Bisa saja ketika kami melakukan observasi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari pagi sampai dengan sore hari, bisa saja ada hasil analisa yang terbaru, karena untuk pengamatan dari Senin sampai Jumat datanya juga cukup lengkap. Tapi untuk saat ini kami hanya melakukan observasi di satu hari saja. Di sini juga terlampir di lampiran ada Excel dan juga RStudionya. Kemudian ini adalah foto-foto kerja kami kemarin pada saat melakukan pengamatan observasi mobil masuk keluar di G2 Telkom University. Kami benar-benar melakukan observasi langsung di hari Rabu kemarin dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore.
Alvin, sekian dari kami presentasi untuk tugas besar mata kuliah statistika. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya Muhammad Raihan Farifi. Saya Firdaus Akbar Amrullah. Saya Rafa Surya Putra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.